Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Pena Aurora. Kisah ini terinspirasi dari peristiwa kisah nyata. Nama, tempat, karakter dalam cerita ini telah diubah demi menjaga privasi semua pihak. Segala kesamaan dengan kejadian hanyalah kebetulan semata. Tonton sampai selesai agar tidak terjadi kesalahpahaman. Tapi sebelum cerita ini dimulai, saya mohon keikhlasan kalian untuk like, komen, dan juga subscribe. Saya doakan semoga Anda sehat selalu, bahagia dan dilancarkan rezekinya. Habib Bahar duduk di ruang tamunya, memegang undangan yang baru diterimanya. Surat itu sederhana, namun isinya penuh dengan tantangan. Dari seorang panitia masjid di Cianjur, undangan untuk mengisi ceramah yang menjadi bahan perbincangan luas. Wajahnya tenang, tapi pikirannya penuh dengan rencana dan pertimbangan. Berita tentang kedatangannya menyebar dengan cepat di desa itu. Masyarakat mulai membicarakan kehadirannya, memicu perdebatan sengit di setiap sudut. Beberapa warga mendukung penuh, menganggap ceramah Habib Bahar sebagai penyampai pesan keagamaan yang penting. Namun, mayoritas justru menolak keras. Bagi mereka, nama Habib Bahar membawa kontroversi, dan kedatangannya dianggap berisiko memicu konflik. Di warung-warung kopi, di masjid, hingga di persimpangan jalan, opini warga mulai terbagi. Ada yang mengatakan ceramah itu akan membawa pencerahan, sementara yang lain khawatir akan menciptakan perpecahan. Di luar dugaan, penolakan yang muncul semakin sengit. Mereka menganggap kehadiran Habib Bahar akan merusak ketenangan desa yang selama ini dijaga dengan baik. Habib Bahar, yang mendengar kabar ini, tak terlihat terganggu. Wajahnya tetap tenang, tetapi di dalam hatinya, ada gelombang emosi yang sulit untuk disembunyikan. Ia tahu bahwa menjadi tokoh kontroversial akan selalu menghadapi tantangan seperti ini. Namun, kali ini situasinya berbeda. Desa ini bukan sekadar tempat ceramah biasa, ini adalah tempat yang penuh dengan sejarah dan nilai-nilai kental lokal. Sementara itu, di desa tujuan, kelompok warga terus bergerak. Spanduk-spanduk bertuliskan, "Tolak Habib Bahar," yang mulai berdiri di sepanjang jalan masuk. Diskusi-diskusi di pos ronda menjadi semakin tajam, menyulut ketegangan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Beberapa tokoh desa bahkan berencana melakukan aksi besar untuk menghadang kedatangan Habib Bahar. Di kediamannya, Habib Bahar membaca berita itu sekali lagi. Kata-kata yang menghujat dan mencerca terasa menusuk di hati. Namun, ia yakin bahwa dakwahnya adalah panggilan yang harus dijalankan, meski rintangan sebesar apapun yang harus dihadapinya. Di lain tempat, ketegangan mulai merambat ke seluruh desa. Warga semakin terpolarisasi, dan suhu emosional semakin meningkat. Perdebatan semakin sengit, tetapi tidak ada solusi yang tampak dekat. Semuanya hanya berputar pada satu pertanyaan, apakah Habib Bahar akan hadir atau batal? Habib Bahar akhirnya membuat keputusan untuk tetap melanjutkan perjalanan. Ia percaya bahwa kebenaran tidak bisa ditutup oleh keraguan atau ketakutan. Namun, ia juga sadar bahwa jalan ini akan penuh rintangan, dan mungkin ada hal-hal yang tak bisa lagi dikendalikan. Di sisi lain, warga yang menolak semakin menguatkan barisan mereka. Persiapan dilakukan dengan penuh semangat, sementara rasa was-was menyelimuti mereka yang setuju dengan kehadiran Habib Bahar. Kedua pihak bersiap untuk bentrok, tetapi tidak ada yang tahu bagaimana akhir dari pertarungan ini. Habib Bahar menatap langit yang mulai gelap, menggenggam undangan di tangan dengan tekad yang membara. Jalan yang diambilnya sudah jelas, meski penuh risiko, ia tidak akan mundur. Di kediaman Habib Bahar, suasana terasa tegang namun penuh semangat. Ia duduk di kursi panjang, dikelilingi oleh pengawal setianya yang selalu siap siaga. Pakaian putih khasnya terlihat rapi, namun tatapan matanya begitu dalam, seolah menyimpan beban berat. Perjalanan kali ini bukanlah sekadar ceramah biasa, ini adalah ujian bagi keyakinannya. Tim pengawal sibuk memeriksa setiap detil kendaraan dan perlengkapan keamanan. Mereka tahu bahwa desa tujuan bukanlah tempat yang damai.
Informasi yang didapat menunjukkan adanya ketegangan tinggi di masyarakat, dan rombongan Habib Bahar bisa menghadapi tantangan serius. Namun, tak satu pun dari mereka yang ragu. Semua sudah siap menjalankan tugas. Sementara itu, di desa tujuan, warga berkumpul di balai desa. Diskusi berlangsung dengan penuh emosi. Beberapa orang berteriak lantang, mengutuk kedatangan Habib Bahar sebagai ancaman bagi keharmonisan desa. Barikade dari bambu dan ban bekas mulai disusun di beberapa titik jalan masuk utama, menandai garis tegas yang tak bisa dilintasi. Spanduk-spanduk besar bertuliskan, "Tolak Habib Bahar," bergoyang di terpa angin. Suara-suara protes semakin menggema di antara pepohonan dan bangunan tua. Setiap kalimat yang terucap penuh dengan amarah dan ketakutan akan keretakan komunitas yang selama ini terjalin erat. Di balik pintu kediamannya, Habib Bahar mengatur napasnya. Ia tahu bahwa perjalanannya kali ini bukan hanya tentang menyampaikan dakwah, tetapi juga tentang menembus batas-batas pemikiran masyarakat yang terbelenggu oleh prasangka. Kata-katanya mungkin tak akan diterima dengan mudah, namun keyakinannya tetap kuat. Pengawalnya memberikan arahan terakhir sebelum keberangkatan. Mereka memastikan semua langkah aman dan terkendali, tetapi wajah-wajah mereka menunjukkan ketegangan yang sama. Keamanan yang ekstra ketat hanya mempertegas bahwa perjalanan ini bukanlah hal yang biasa. Di sisi lain desa, barisan warga tetap menjaga barikade mereka. Beberapa anak muda menyiapkan diri untuk berjaga semalam suntuk. Mereka yakin bahwa menolak Habib Bahar adalah jalan terbaik untuk menjaga kedamaian desa dari ancaman kontroversi yang dianggap merusak. Habib Bahar melangkah ke mobilnya. Mesin mulai menyala, dan kendaraan itu bergerak perlahan meninggalkan halaman rumahnya. Jalan menuju desa itu masih jauh, tetapi perjalanan telah dimulai. Suara-suara protes masih terdengar samar-samar dari kejauhan, namun tak satu pun mampu melemahkan tekadnya. Tim pengawal tetap sigap di sepanjang jalan, menjaga jarak dengan para penghadang yang mungkin akan muncul di setiap belokan. Setiap tatapan mereka penuh kewaspadaan, karena tahu bahwa ketegangan hanya akan meningkat saat semakin dekat ke desa tujuan. Habib Bahar menatap keluar jendela mobil. Hatinya bergejolak, tetapi keyakinannya tetap teguh. Perjalanan ini bukan hanya tentang dirinya, tetapi tentang pesan yang harus disampaikan, meski rintangan seberat apapun menghadangnya. Di dalam mobil yang melaju dengan perlahan, suasana hening menyelimuti rombongan Habib Bahar. Namun, di tengah keheningan itu, kabar mengejutkan mulai tersebar. Beberapa anggota tim pengawal menatap layar ponsel mereka dengan wajah cemas. Berita tentang rencana penolakan semakin meluas di desa tujuan. Warga tidak hanya menghadang di gerbang desa, tetapi beberapa bahkan sudah bergerak menuju titik-titik tertentu di sepanjang jalur yang akan dilalui. "Haruskah kita membatalkan ceramah ini, Habib?" tanya salah satu pengawal, suara penuh keraguan. "Kita tahu situasinya semakin memanas." Habib Bahar menatap anggota timnya dengan pandangan yang tegas. "Tidak. Aku tidak akan mundur. Ini adalah hak kami untuk berdakwah dimanapun kami diundang. Tugas kami adalah menyampaikan pesan kebenaran, bukan mundur karena tekanan." Keputusan itu diambil dengan penuh keyakinan, meskipun ada ketegangan yang terasa di udara. Rombongan melanjutkan perjalanan, tetapi setiap menit yang berlalu terasa berat seperti beban yang menumpuk di pundak mereka. Di luar, jalanan mulai sepi, dan gelap mulai menyelimuti pedesaan yang masih dipenuhi dengan tanda-tanda protes. Seiring waktu, ponsel-ponsel berbunyi semakin sering. Pesan-pesan protes dan video viral mulai bermunculan di media sosial, memperkeruh suasana. Suara-suara penolakan semakin keras, menyebar hingga ke pelosok desa. Di satu sisi, banyak yang mendukung kehadiran Habib Bahar, tetapi bagi mereka yang menolak, kehadiran tersebut adalah ancaman yang harus dihilangkan. Meski kabar yang diterima semakin mengkhawatirkan, Habib Bahar tetap tenang. Ia tahu bahwa tugasnya tidak hanya sekadar menyampaikan ceramah, tetapi juga mengingatkan masyarakat akan pentingnya toleransi dan dialog dalam menghadapi perbedaan.
Di balik jendela mobil, Habib Bahar memandangi malam yang semakin gelap. Jalan semakin menanjak, dan suasana yang sebelumnya hening kini terasa tegang. Angin sejuk berhembus, membawa bau tanah yang basah, tetapi rasa dinginnya tak sebanding dengan ketegangan yang menyelimuti. Setiap belokan jalan terasa seperti mengarah pada pertempuran yang tak terlihat. Di sepanjang perjalanan, pengawalnya memperhitungkan setiap kemungkinan, mencari jalur aman untuk melewati desa-desa yang semakin terbelah oleh polemik. Wajah-wajah anggota tim Habib Bahar menunjukkan kekhawatiran, tetapi mereka tetap setia dalam tugas. Tak ada yang berbicara panjang lebar, hanya saling memberi isyarat dan terus bergerak maju. Keamanan semakin diperketat, tetapi di dalam hati mereka, semuanya tahu bahwa ketegangan hanya akan semakin meningkat. Habib Bahar menenangkan diri dengan membaca doa pendek, mencoba meredam emosi yang muncul di dalam. Perjalanan ini bukan hanya tentang dirinya, tetapi tentang menyampaikan pesan perdamaian yang mungkin sulit diterima oleh sebagian orang. Di sisi lain, di desa tujuan, barikade semakin kuat dibangun, dan warga yang menolak mulai bersiap untuk menghadang rombongan Habib Bahar dengan segala cara. Perjalanan ini bukan sekadar perjalanan biasa, ini adalah pertarungan ideologi yang melibatkan dua kubu yang semakin keras berkonflik. Rombongan Habib Bahar akhirnya tiba di pintu masuk desa, tetapi jalan utama telah ditutup dengan barikade yang kokoh. Puluhan warga berdiri dengan penuh tekad, membawa bambu dan ban bekas sebagai penghalang. Mereka membentuk garis yang tak bisa dilintasi, dengan wajah-wajah penuh amarah dan kekecewaan. Suasana begitu tegang, seperti bara api yang siap meledak kapan saja. Habib Bahar keluar dari mobil, mengenakan jubah putih yang tampak semakin mencolok di tengah ketegangan itu. Di depannya, barisan warga berdiri kokoh, setiap langkahnya penuh perhatian dan kewaspadaan. Teriakan-teriakan mulai terdengar, menyuarakan penolakan keras terhadap kehadirannya. Tolak Habib Bahar, gema itu menggema di antara pepohonan yang tampak suram. Ini sudah cukup, teriak salah satu warga dengan suara lantang. Kami tidak ingin desa ini dipenuhi kontroversi. Habib Bahar harus pergi. Tim pengawal Habib berdiri di sekitar, mencoba menjaga jarak yang aman. Beberapa anggota mulai memperhitungkan langkah-langkah yang perlu diambil, tetapi semua tahu bahwa jalur ini sulit untuk dilewati. Barikade dari bambu dan ban bekas tidak hanya sekadar penghalang fisik, tetapi simbol perlawanan yang begitu kuat terhadap kedatangannya. Habib Bahar menatap warga dengan pandangan yang tenang namun tegas. Saya hanya ingin berdakwah, katanya, suaranya terdengar tenang namun penuh keyakinan. Ini adalah tugas kami, untuk menyampaikan kebenaran kepada umat. Tidak ada yang bisa menghalangi hak ini. Namun, ucapan itu hanya membakar amarah mereka lebih dalam. Warga tidak bisa menerima begitu saja argumen tersebut. Bagi mereka, Habib Bahar bukan hanya sekadar pendakwah, tetapi sebuah ancaman yang bisa memecah belah komunitas yang telah lama hidup damai. Seorang lelaki paruh baya melangkah ke depan, tangannya mengepal kuat. Kami sudah cukup dengan semua ini. Kami tidak membutuhkan ceramah yang hanya memecah belah masyarakat. Pergilah sebelum semuanya terlambat. Keheningan tiba-tiba menggantung di antara kedua kubu. Setiap mata saling menatap, menunggu reaksi berikutnya. Beberapa anggota rombongan mencoba membujuk, tetapi setiap kalimat yang terucap hanya semakin memperkeruh suasana. Dialog yang diharapkan tak kunjung terjadi, hanya saling mempertahankan posisi masing-masing. Barikade mulai semakin kuat, dan beberapa warga mengambil posisi berjaga-jaga di sekitar. Aroma ketegangan memenuhi udara, mengisi setiap celah di antara mereka. Setiap gerakan kecil terlihat penuh arti, seolah setiap detik yang berlalu adalah momen krusial yang dapat berubah menjadi kekerasan. Habib Bahar berdiri diam di tengah kerumunan itu. Wajahnya tampak bersahaja, tetapi di dalam pikirannya, ia tahu bahwa perjalanan ini tidak semudah yang dibayangkan. Tidak ada jalan mundur, dan perlawanan yang dihadapi adalah tantangan nyata bagi keyakinan yang selama ini ia pegang teguh. Warga tetap teguh di posisinya,
menghadang dengan segala cara. Tidak ada yang menyerah, tidak ada yang bersedia untuk memberikan ruang. Ketegangan semakin memuncak, dan seolah-olah setiap gerakan kecil bisa menjadi pemicu konflik besar yang tak terelakkan. Habib Bahar melangkah keluar dari mobilnya dengan tenang. Di sekelilingnya, tim pengawal menjaga jarak, tetapi tetap waspada. Wajahnya tampak penuh keyakinan, meski ketegangan yang terasa begitu berat. Ia berhenti sejenak, menatap barisan warga yang menghadangnya dengan mata tajam. Suasana hening, hanya terisi dengan suara angin yang berbisik di antara pepohonan. "Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh," ucap Habib Bahar dengan lantang, suaranya tegas dan penuh wibawa. Namun, salamnya tak mendapatkan balasan hangat. Alih-alih, warga yang menghadangnya justru memandangnya dengan sorot mata penuh curiga. "Bapak-bapak, ibu-ibu," kata Habib Bahar dengan suara yang dipenuhi ketenangan, "saya datang ke sini bukan untuk memecah belah, tetapi untuk menyampaikan dakwah yang menyatukan. Tujuan kami adalah memberikan pencerahan, bukan mengganggu kedamaian kalian." Namun, kata-katanya seolah masuk ke telinga yang tuli. Salah seorang tokoh warga maju ke depan, matanya melotot penuh emosi. "Kamu datang bukan untuk menyatukan, Habib. Kamu datang membawa kontroversi. Sudah banyak masalah yang ditimbulkan oleh orang-orang seperti kamu. Kami tidak ingin desa ini dirusak dengan ajaran yang memecah belah." Debat panas pun meletus. Warga lainnya bergabung, menyuarakan tuduhan yang semakin kencang. Habib Bahar mencoba mempertahankan argumennya, tetapi setiap kalimat yang diucapkan hanya menambah bahan bakar bagi kemarahan mereka. Suasana semakin mencekam, seperti bara yang siap meledak. "Lihat saja nanti, jika kamu tetap berdakwah di sini, desa ini akan hancur," teriak salah seorang warga dengan suara keras. "Kami tidak butuh ceramah yang hanya memicu perpecahan. Pergilah sebelum semuanya terlambat." Habib Bahar tetap berdiri di tempatnya, wajahnya tetap tenang meski gelombang amarah mengalir deras ke arahnya. "Apakah kalian tidak melihat bahwa kebenaran harus disampaikan meski dengan risiko? Tidak ada yang bisa menghalangi hak kami untuk berdakwah." Perdebatan semakin memanas, dengan kata-kata yang semakin tajam dan emosi yang semakin meluap. Barisan warga semakin memperketat formasi, seperti benteng yang tak akan mudah ditembus. Di antara mereka, ada yang mulai merapal doa-doa pendek sebagai bentuk perlindungan, sementara lainnya mengepalkan tangan penuh keberanian. Tim pengawal Habib Bahar menjaga ketat, tetapi tak dapat menyembunyikan kekhawatiran yang tertulis jelas di wajah mereka. Setiap detik terasa panjang dan menegangkan. Warga di depan mereka tampak seperti kekuatan yang tak bisa dihentikan. Di tengah keributan itu, Habib Bahar mengambil beberapa langkah ke depan. "Kalian harus tahu bahwa kebenaran tidak bisa dibungkam oleh ketakutan atau kebencian," katanya dengan suara keras, menghujam seperti panah. "Jika kalian menutup pintu untuk dakwah, maka kalian menutup hati untuk perubahan." Namun, kata-kata itu justru semakin memperuncing suasana. Beberapa warga mulai memegang bambu yang siap digunakan sebagai penghalang lebih lanjut. Tim pengawal bergerak perlahan, tetap menjaga jarak tetapi siap menghadapi setiap kemungkinan yang ada. Suasana yang semula mencekam kini berubah menjadi seperti teater emosi yang siap meledak kapan saja. Barisan warga tidak mundur, dan Habib Bahar tetap berdiri di tengah kerumunan, tak pernah bergeming dari keyakinannya. Tiba-tiba, salah satu anggota rombongan mencoba memindahkan barikade dengan paksa. Gerakan yang cepat itu mengejutkan semua orang, memicu keributan kecil di antara barisan warga dan tim pengawal. Teriakan warga semakin keras, mengisi udara malam yang tegang. Barikade bambu dan ban bekas bergeser sedikit, tetapi tidak lama kemudian, warga berusaha untuk memperbaikinya dengan penuh semangat. "Jangan sentuh itu," teriak salah satu warga dengan lantang, matanya menyala dengan amarah. "Kami tidak akan membiarkanmu melewati ini." Habib Bahar, yang awalnya tetap tenang, mulai menunjukkan emosinya. Wajahnya yang bersahaja berubah menjadi lebih serius,
suaranya semakin lantang. Kebebasan berdakwah adalah hak kami. Tidak ada yang bisa menghalangi kami dari menjalankan tugas ini, katanya dengan tegas, memotong suara pengawal yang mencoba menenangkan situasi. Namun, kata-katanya hanya semakin memanaskan suasana. Warga mulai berteriak bersahut-sahutan, mencela kedatangannya dengan berbagai tuduhan. Kami tidak butuh ceramah seperti itu. Kembalilah ke tempatmu, seru salah satu perempuan dengan suara yang melengking tajam. Tim pengawal mencoba menenangkan keadaan, tetapi mereka menyadari bahwa situasi sulit dikendalikan hanya dengan kata-kata. Beberapa anggota mulai membentuk formasi lebih rapat, menjaga jarak aman dari warga yang semakin agresif. Kamu tidak punya hak di sini, Habib Bahar, seru seorang lelaki paruh baya sambil mengepalkan tangannya kuat-kuat. Kamu hanya membawa kerusuhan dan kebencian. Habib Bahar menatap langsung ke arah lelaki itu, matanya penuh tekad. Kebenaran tidak bisa disembunyikan hanya karena ketakutan kalian. Dakwah ini harus dilakukan, meski harus menghadapi rintangan besar seperti ini. Suasana semakin panas. Barisan warga semakin bergerak maju, mencoba menutup jalan masuk ke desa. Warga lain mulai bergabung, memperkuat posisi mereka di setiap sisi jalan. Teriakan mereka menggema di malam yang semakin gelap, seolah menjadi simbol perlawanan yang tak akan bisa dikalahkan. Beberapa pengawal mencoba menghalangi, tetapi mereka menyadari bahwa kekuatan ini tak bisa diatasi hanya dengan kekuatan fisik. Ketegangan melambung tinggi, dengan setiap detik yang terasa seperti saat-saat kritis. Habib Bahar tetap berdiri di tengah kerumunan, tidak bergeming. Suaranya semakin lantang, seolah mencoba menembus batas-batas emosi warga yang telah tertutup oleh prasangka. Kami datang dengan hati yang tulus untuk berbagi kebaikan. Jika kalian tidak bisa menerima, maka biarkanlah perbedaan ini tetap ada dalam dialog, bukan perpecahan. Namun, ketegangan semakin sulit dikendalikan. Warga yang marah terus berteriak, sementara pengawal terus berupaya menjaga agar situasi tidak melewati batas yang lebih berbahaya. Di tengah hiruk-pikuk itu, malam terasa semakin berat, seperti bom waktu yang siap meledak kapan saja. Suasana di depan barikade semakin panas. Warga yang marah hampir siap untuk bertindak fisik, sementara tim pengawal Habib Bahar terus menjaga posisi dengan kewaspadaan tinggi. Ketegangan begitu tebal, seperti bara yang hanya menunggu percikan api. Teriakan-teriakan semakin kencang, menciptakan suara gaduh yang menyelimuti jalan desa. Namun, sebelum keributan mencapai titik yang tidak bisa lagi dikendalikan, sirene polisi terdengar dari kejauhan. Diikuti dengan kedatangan beberapa kendaraan aparat keamanan yang meluncur dengan cepat. Polisi turun dari mobil, mengibarkan tanda-tanda bahwa mereka akan segera melerai kedua belah pihak. Tenang, jangan sampai terjadi bentrokan. Suara salah satu petugas terdengar tegas, mencoba meredam amarah yang memuncak. Warga mulai mereda sedikit, meski wajah-wajah mereka masih penuh dengan kemarahan. Acara ini harus dihentikan, teriak salah seorang warga, tangannya menggenggam spanduk bertuliskan, "Tolak Habib Bahar." Kami tidak ingin acara ceramah ini diadakan di desa kami. Namun, Habib Bahar tetap berdiri di tengah-tengah tim pengawalnya. Suaranya tetap lantang meski aparat telah hadir. Kami datang untuk berdakwah, bukan untuk memprovokasi atau mengganggu ketenangan desa. Ini adalah hak kami, katanya, mencoba berbicara langsung dengan aparat yang mencoba menengahi. Polisi mencoba menenangkan situasi, berdiri di antara kedua belah pihak yang semakin tegang. Silakan berikan jalan, tetapi tanpa kekerasan. Perintah salah satu petugas dengan suara yang tegas namun damai. Semua harus tetap menjaga ketertiban umum. Warga yang menolak tampak ragu-ragu, beberapa mulai mundur perlahan, tetapi tetap dengan penuh emosi. Kami tidak bisa menerima kehadiran dia, seru seorang lelaki paruh baya dengan wajah memerah. Dia membawa konflik, bukan solusi. Namun, Habib Bahar tak bergeming. Kami datang dengan niat yang baik. Jika kalian tidak bisa menerima,
Setidaknya biarkan kami menyampaikan dakwah dengan damai, katanya dengan suara penuh keyakinan. Tidak ada yang bisa menghentikan kami dari menjalankan misi ini. Polisi mencoba membentuk barisan untuk menjaga agar tidak terjadi bentrokan fisik. Mereka memisahkan kedua belah pihak, menjaga jarak antara tim Habib Bahar dan warga yang menolak. Teriakan mulai mereda sedikit, namun ketegangan tetap terasa di udara. Acara harus dibatalkan, teriak seorang wanita, tangannya mengepal kuat. Kami tidak ingin komunitas kami semakin terpecah karena orang seperti dia. Di tengah situasi yang hampir pecah menjadi kekacauan, Habib Bahar berbicara kembali dengan suara penuh wibawa. Kebenaran tidak bisa dibungkam oleh ketakutan atau amarah. Kami berdiri di sini bukan untuk menghancurkan, tetapi untuk membawa perdamaian lewat ajaran yang benar. Polisi tetap bersiaga, memastikan bahwa tidak ada gerakan yang dapat memicu kekerasan. Situasi mulai berangsur tenang, tetapi amarah masih tertahan di dalam dada setiap orang yang terlibat. Dialog sulit terwujud, namun pertarungan antara keyakinan dan penolakan masih terus berlanjut. Musyawarah kilat di balai desa dimulai di bawah pengawasan ketat aparat keamanan. Di tengah ruangan yang sempit, wajah-wajah tegang saling berhadapan. Habib Bahar duduk di salah satu sisi meja panjang, dikelilingi oleh tim pengawalnya. Di sisi lain, beberapa tokoh warga, termasuk yang paling vokal dalam menolak ceramahnya, duduk dengan sikap penuh ketegangan. Apa yang kalian takutkan dari kehadiranku? Tanya Habib Bahar dengan suara yang tegas, tetapi penuh rasa hormat. Dakwah kami adalah untuk menyatukan, bukan untuk memecah belah. Namun, salah satu tokoh yang dikenal vokal dalam menolak langsung memotong ucapannya. Kami tidak butuh ceramah yang hanya mengundang kontroversi. Kehadiranmu di sini hanya akan memperkeruh suasana. Kami sudah hidup damai, dan kami ingin tetap seperti itu. Perdebatan sengit pun dimulai. Beberapa warga lainnya ikut bergabung, memperkuat pendapat mereka dengan argumen yang semakin panas. Kita tidak bisa membiarkan desa ini dihancurkan oleh propaganda yang tidak relevan. Apa yang diajarkan Habib hanya akan menimbulkan konflik baru. Habib Bahar mencoba tetap tenang, meski suasana semakin memanas. Kami datang dengan niat yang baik. Dakwah ini adalah untuk memberikan pencerahan, untuk memperkuat iman dan mempererat ukhuwah. Jika ada yang khawatir, mari kita berdialog secara damai, bukan dengan konflik. Namun, suara-suaranya seperti melemparkan benih ke lautan amarah yang tak berujung. Beberapa warga berdiri, menuntut agar musyawarah segera dihentikan. Kami tidak ingin mendengar lebih lanjut. Semua ini hanya pemborosan waktu, teriak salah seorang perempuan dengan suara tinggi. Tim pengawal Habib Bahar mulai bergerak dengan hati-hati, menjaga agar situasi tetap terkendali. Di luar jendela, aparat keamanan tetap bersiaga, memperhatikan setiap gerak-gerik yang mencurigakan. Apakah kalian benar-benar berpikir bahwa kedamaian akan tercipta dengan menutup pintu terhadap dakwah? Tanya Habib Bahar, suaranya terdengar lebih lantang, berusaha menembus ketegangan yang hampir meluap. Kebenaran tidak dapat disembunyikan dengan ketakutan. Namun, argumen itu semakin mengeraskan sikap warga yang menolak. Kami tidak butuh kebenaran yang hanya memperburuk keadaan, seru salah seorang warga lain. Kehadiranmu di sini adalah ancaman nyata bagi stabilitas desa. Musyawarah semakin tidak terkendali, dengan beberapa warga yang mulai mengangkat suara hingga tingkat yang membuat telinga terasa perih. Suasana tegang berubah menjadi adu argumen tanpa henti. Bahkan beberapa warga yang sebelumnya diam mulai bergabung dengan suara-suara yang menolak. Kami akan menolak hingga akhir, teriak seorang laki, wajahnya merah padam. Tidak peduli seberapa keras kalian mencoba membenarkan diri, kami akan tetap menolak. Habib Bahar berdiri dengan penuh wibawa, matanya menyapu seluruh ruangan yang riuh. Apakah kalian benar-benar menginginkan perpecahan hanya karena ketakutan akan perbedaan? Mari kita berikan ruang untuk dialog, bukan kekerasan. Namun,
dialog yang seharusnya membawa kedamaian hanya menyisakan ketegangan yang semakin menumpuk. Musyawarah yang seharusnya menjadi titik temu justru menjadi arena pertarungan ideologi yang semakin sulit dipulihkan. Setelah negosiasi yang panjang di Balai Desa, aparat keamanan akhirnya menyarankan agar Habib Bahar membatalkan ceramahnya demi menghindari konflik yang lebih besar. Keputusan itu diambil dengan penuh pertimbangan, mengingat ketegangan yang sudah melampaui batas. Habib Bahar, dengan wajah yang penuh kesedihan, berdiri di tengah ruangan yang sepi. Dengan berat hati, saya setuju, kata Habib Bahar, suaranya terdengar penuh keikhlasan namun menyisakan rasa berat. Tetapi, saya ingin kalian tahu bahwa ini bukan akhir dari segalanya. Saya akan kembali suatu saat nanti dengan cara yang lebih baik. Warga yang sebelumnya menolak dengan keras terlihat sedikit terdiam, meski beberapa dari mereka masih tetap menjaga sikap waspada. Keputusan ini membuat banyak yang lega, namun rasa tidak puas masih tergambar di wajah mereka. Saat itu, kami tidak akan memberi ruang seperti yang kalian harapkan, ujar salah satu tokoh dengan suara yang dingin. Kami akan tetap menolak apapun yang kalian coba lakukan. Namun, Habib Bahar tetap menanggapi dengan bijak. Kami tidak datang untuk memperkeruh situasi. Kami datang dengan niat yang tulus, meski kalian tidak bisa melihatnya sekarang. Ia menghela napas, lalu melanjutkan, setiap kebenaran membutuhkan waktu untuk diterima. Beberapa anggota tim pengawalnya mulai bergerak perlahan ke arah pintu, menandakan bahwa rombongan akan segera berangkat. Aparat tetap bersiaga, menjaga agar tidak ada gesekan yang terjadi saat mereka meninggalkan lokasi. Saya berharap, di masa depan, kita bisa berdialog dengan lebih terbuka, kata Habib Bahar, suaranya terdengar penuh harap. Tidak ada yang harus takut akan perbedaan, jika kita bisa membangun pemahaman yang lebih dalam. Namun, kalimat itu hanya disambut dengan tatapan kosong dari beberapa warga yang masih tidak bergeming dari sikap mereka. Rasa curiga masih mendalam, seolah-olah setiap kata yang keluar dari mulut Habib Bahar hanyalah taktik untuk menyusup lebih dalam ke desa. Kalau kalian berpikir begitu, tidak ada yang bisa saya lakukan, kata Habib Bahar dengan nada tenang, namun tegas. Tetapi saya yakin, suatu saat, kebenaran akan berbicara sendiri. Sebelum meninggalkan balai desa, ia berbalik untuk melihat sekali lagi ke arah para warga yang masih berdiri di sana. Kita semua akan bertemu lagi, di saat yang lebih damai dan penuh kedamaian. Pintu balai desa perlahan tertutup, menandai berakhirnya pertemuan yang penuh ketegangan tersebut. Aparat mengawal Habib Bahar dan rombongan keluar dengan hati-hati, meninggalkan desa yang masih menghangat dengan emosi yang belum sepenuhnya mereda. Dalam perjalanan pulang, suasana di dalam mobil terasa sunyi. Habib Bahar duduk dengan mata tertutup, pikirannya jauh melayang ke kejadian yang baru saja terjadi. Ada rasa kecewa yang membekas, tetapi di saat yang sama, ia juga menyadari bahwa pendekatan dakwahnya mungkin perlu disesuaikan dengan kondisi masyarakat setempat. Kita datang dengan niat yang baik, tetapi ternyata itu belum cukup, gumamnya pelan, suaranya hampir tenggelam oleh suara mesin mobil yang meredam. Pikiran itu mengusiknya sepanjang perjalanan, membawanya dalam introspeksi yang dalam. Sementara itu, di desa yang ditinggalkannya, suasana masih belum sepenuhnya tenang. Warga yang sebelumnya menolak masih berdiri di pinggir jalan, menyaksikan mobil Habib Bahar yang semakin menjauh. Mereka merasa lega karena berhasil menjaga ketenangan desa, tetapi menyadari bahwa keputusan mereka mungkin tidak sepenuhnya bijaksana. Sikap keras kepala kita tidak membawa solusi, salah satu warga berkata kepada tetangganya dengan suara pelan. Mungkin ada cara yang lebih baik untuk menghadapi situasi seperti ini. Keputusan untuk membatalkan ceramah membuat beberapa warga merasa lega, meski tidak sepenuhnya puas. Mereka merasa bahwa tindakan tegas yang diambil mampu menjaga keharmonisan desa, meskipun ada kekhawatiran akan dampak jangka panjang dari ketidakmampuan berdialog. Habib Bahar terus merenung, mencoba memahami perasaan warga yang menolak. Dalam setiap kesempatan, ia memikirkan cara agar pesan dakwahnya bisa diterima lebih baik, tanpa menimbulkan ketegangan yang sama.
Masyarakat ini perlu waktu untuk menerima, mungkin kami terlalu cepat mengajukan konsep perubahan, pikirnya. Di sisi lain, beberapa warga mulai berbicara lebih terbuka tentang pengalaman mereka. Kami bukan hanya menolak kehadiran Habib Bahar, tetapi kami juga menolak cara-cara yang terlalu terburu-buru, ujar seorang tokoh yang sebelumnya sangat vokal dalam menentang. Kita butuh komunikasi yang lebih terbuka dan lebih mendalam. Namun, di tengah refleksi ini, beberapa warga merasa bahwa ketegangan yang terjadi adalah bukti ketidaksiapan mereka untuk menerima perubahan. Kami masih terjebak dalam batas-batas tradisi yang membuat kami sulit menerima hal-hal baru, ujar seorang pemuda yang sebelumnya diam selama pertemuan. Habib Bahar merasakan beban yang tak ringan, tetapi ia tidak kehilangan harapan. Setiap perjuangan pasti ada tantangannya, katanya dalam hati. Kita akan terus berusaha untuk menjalin dialog yang lebih baik di masa depan. Kembali ke kediamannya, suasana di sekitar terasa lebih tenang. Namun, dalam hatinya, Habib Bahar tahu bahwa peristiwa ini adalah awal dari perjalanan yang lebih panjang dalam memahami dan beradaptasi dengan kompleksitas masyarakat.